Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM, selamat berjumpa lagi di Property Law. Respon cukup bagus dengan acara ini, dan beberapa kolega dan mitra juga banyak yang bertanya tentang acara ini. Dan saya katakan kita tayang setiap minggu di Pas FM dengan hal-hal masalah-masalah hukum properti yang sederhana tetapi sangat dibutuhkan oleh kita semua. Pada hari ini saya ingin membahas tentang cara membeli tanah yang aman dan benar. Ada teman saya yang beli tanah di kampungnya ternyata bermasalah. Mungkin mitra bisnis juga sering ditawar-tawari dengan pertimbangan ya buat investasi, buat keluarga, buat hari tua. Nah, kalau kita membeli tanah, yang kita harus perhatikan ada 3 hal supaya kita tidak terjebak di dalam sengketa hukum di kemudian hari. Pertama adalah kepastian objek. Ya, kepastian objek adalah apakah tanah yang Anda beli itu benar-benar lokasinya di situ. Artinya, apakah antara surat dengan fisiknya itu di tempat yang sama? Karena seringkali kita melihat karena terpancing, karena murah 1 hektarnya cuma sekian juta, kita beli. Padahal surat itu bodong istilahnya, atau tidak di situ. Bukan di situ lokasinya, itu namanya kepastian objek. Yang kedua adalah kepastian subjek. Kepastian subjek adalah apakah orang yang menjual itu adalah benar-benar orang yang berwenang. Apakah dia tidak hanya kuasa atau salah satu ahli waris? Nah, ini harus kita pastikan bahwa yang menjual ke kita itu atau yang akan tanda tangan pelepasan hak atau jual belinya nanti adalah betul-betul orang yang berwenang. Kalau itu tanah waris berarti semua ahli waris harus tanda tangan. Itulah yang berwenang. Satu saja ahli waris yang tidak tanda tangan, maka transaksi itu dikatakan cacat hukum. Yang ketiga adalah alas hak. Alas hak itu apa? Dari mana dia dapat? Atau dokumennya apa? Apakah girik, sertifikat? Kalau sertifikat lebih baik karena paling tidak sudah pernah diproses ya tentang subjek dan objeknya. Walaupun demikian kita juga pastikan apakah sertifikat itu tanahnya letaknya di situ. Nah, yang sering kali di daerah-daerah itu hanya berupa girik, ketitir, dan apalah yang belum sertifikat. Nah, kita harus lebih berhati-hati. Kalau belum bersertifikat, kita harus cek kepastian objeknya apa betul di situ, kepastian subjeknya apakah memang dia orang yang berwenang. Yang ketiga alas hak. Pertanyaan terakhir, kemana kita cek itu semua? Nah, kita cek itu semua ada di kantor lurah dan camat. Ya, kalau di daerah di kepala desa. Kalau berupa girik atau dokumen lain yang bukan sertifikat. Tapi kalau sertifikat, Anda mengeceknya ke kantor pertanahan setempat. Demikian mitra bisnis, semoga informasi ini bermanfaat adanya. Terima kasih, sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com